Tarisa Irawan absen 19. Saya Manusia Safira. Saya Mila Azalia Ramadhani absen 18. Saya Marifata Faradjan absen 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelajahan bangsa Spanyol ke Indonesia. Ekspedisi Spanyol ke timur dimulai dari Spanyol melintasi Samudra Atlantik dan menuju Amerika Selatan. Setelah mencapai Amerika Selatan, ekspedisi yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan menyeberangi Samudra Pasifik dan tiba di Filipina. Dari Filipina, mereka melanjutkan pelayaran ke Pulau Maluku, tetapi menghadapi konflik dengan Portugis yang sudah lebih dahulu tiba di sana. Ini Portugis yang sudah lebih dahulu. Tokoh penting di Spanyol yaitu Ferdinand Magellan. Walaupun Magellan meninggal di Filipina, ekspedisinya diteruskan oleh awak kapalnya hingga sampai ke Maluku. Wilayah pengaruhnya yaitu Maluku, terutama di Tidore. Dampaknya, satu, yaitu terjadinya konflik antar Portugis dan Spanyol di Maluku, yang kemudian diselesaikan oleh Perjanjian Zaragoza pada tahun 1529. Yang kedua, yaitu Spanyol akhirnya meninggalkan Maluku dan lebih berfokus di Filipina sebagai wilayah kolonialnya di Asia Tenggara. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelajahan bangsa Portugis ke Indonesia tahun kedatangan 1511. Jalur pelayaran. Rute awal Portugis dimulai dari Portugal menuju ke pantai barat Afrika menyeberangi Tanjung Harapan, selatan Afrika. Dari situ mereka melanjutkan pelayaran ke arah timur menuju Samudra Hindia sampai ke India lalu ke Malaka. Setelah menaklukkan Malaka, mereka melanjutkan perjalanan ke Pulau Maluku yang terkenal sebagai pusat rempah-rempah. Penting Alfonso de Albuquerque yang berhasil menaklukkan Malaka pada 1511. Wilayah pengaruh Portugis menguasai Malaka dan menjalani hubungan perdagangan di Maluku, terutama dengan Kesultanan Ternate. Dampak pengaruh Portugis dalam perdagangan rempah di Maluku. Penyebaran agama Katolik di wilayah yang mereka kuasai, seperti Maluku. Konflik dengan penguasa lokal, terutama dengan Kesultanan Ternate yang bersaing dengan Tidore. Di sini saya akan menjelaskan penjelajahan bangsa Inggris ke Indonesia. Tahun kedatangan 1604, jalur pelayaran Inggris mulai ekspedisi ke Asia dengan kapal-kapal East India Company yang berangkat dari Inggris melewati Tanjung Harapan di Afrika lalu menuju Samudra Hindia. Mereka tiba di Jawa, tepatnya di Banten, pada tahun 1604 dan bersaing dengan Belanda untuk menguasai perdagangan rempah. Namun, Inggris kalah bersaing dengan Belanda di Indonesia dan mengalihkan perhatiannya ke India. Tokoh penting Thomas Stamford Raffles pada masa kekuasaan Inggris sementara di Indonesia. Wilayah pengaruh Inggris sempat memiliki pengaruh di Banten, Ambon pada periode 1811 dan 1816. Mereka menguasai Jawa di pimpinan Raffles. Dampak, selama masa kekuasaan Raffles, Inggris memperkenalkan berbagai reformasi administrasi, penelitian ilmiah, dan kajian sejarah. Yang kedua, setelah berakhirnya Perang Napoleon, Inggris menyerahkan kembali wilayah Indonesia kepada Belanda melalui Konvensi London pada 1816. Di sini saya akan menjelaskan jalur pelayaran Belanda ke Indonesia. Dimulai pada abad ke-16 saat para pelaut Belanda, terutama melalui perusahaan VOC, mulai menjelajahi jalur perdagangan rempah-rempah yang menghubungkan Eropa dengan Asia. Ekspedisi pertama, mereka dimulai dari Belanda, melintas Tanjung Harapan di Afrika Selatan, lalu menuju Samudra Hindia, hingga mencapai Selat Sunda. Mereka tiba di Banten, Jawa pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman, pemimpin ekspedisi pertama Belanda, dan Jan Pieterszoon Koen, Gubernur Jenderal VOC yang membangun kekuatan Belanda di Indonesia.
Belanda menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara, terutama Maluku, Jawa, dan Sumatera. VOC pada tahun 1602 untuk mengendalikan perdagangan rempah di Asia. VOC menerapkan kebijakan monopoli yang ketat dan memperluas pengaruh kolonial di Nusantara. Belanda mendominasi Indonesia selama lebih dari 300 tahun, membentuk sistem pemerintahan kolonial yang kompleks. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang penjelajahan Belanda. Berikut adalah beberapa wilayah utama Indonesia yang pernah dijajah oleh Belanda. Yang pertama ada Pulau Jawa. Pulau Jawa. Jawa adalah pusat pemerintahan kolonial Belanda. Batavia yang sekarang menjadi Jakarta menjadi ibu kota Hindia Belanda dan pusat administrasi. Yang kedua ada Pulau Sumatera. Pulau Sumatera termasuk daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Pernah berada di kawasan kekuasaan Belanda, namun perlawanan lokal seperti Perang Aceh menunjukkan bahwa penguasaan Belanda tidak selalu penuh atau mutlak. Yang ketiga ada Pulau Kalimantan. Kalimantan juga pernah dikuasai oleh Belanda, meskipun ada beberapa wilayah seperti Kesultanan Banjar yang menawarkan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial Belanda. Yang selanjutnya ada Pulau Maluku. Maluku yang terkenal dengan rempah-rempahnya adalah salah satu wilayah pertama yang dijajah oleh Belanda. VOC sangat berperan dalam mengeksploitasi sumber daya rempah-rempah di Maluku. Yang selanjutnya ada Bali dan NTT. Bali mana? Meskipun Belanda mengalami kesulitan dalam menguasai Bali, akhirnya mereka berhasil setelah serangkaian perang yang dikenal sebagai Perang Puputan pada abad awal ke-20. Nusa Tenggara termasuk Lombok dan Timur juga berada di bawah kendali Belanda. Yang terakhir yaitu ada Pulau Papua. Belanda juga mengklaim Papua bagian barat. Meskipun pengaruh mereka ini baru terasa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Papua tetap di bawah kendali Belanda hingga tahun 1960-an, bahkan setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Secara keseluruhan, hampir seluruh wilayah Indonesia saat ini pernah berada di wilayah kekuasaan Belanda. Meskipun tingkat kontrol dan pengaruh Belanda bervariasi di setiap wilayah tergantung pada resisten, lokasi, dan kepentingan yang strategis. Nah, di sini saya akan menjelaskan wilayah-wilayah di Indonesia yang pernah dijajah oleh Inggris pada abad ke-19. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, wilayah Jawa. Pada tahun 1811, Inggris mengambil alih Pulau Jawa dari Belanda selama Perang Napoleon. Thomas Stamford Raffles diangkat sebagai gubernur jenderal Inggris di Jawa selama masa penjajahan yang berlangsung dari 1811 hingga 1816. Yang kemudian ada Sumatera Barat. Selain Jawa, Inggris juga sempat menguasai beberapa wilayah di Sumatera, termasuk Sumatera Barat. Mereka menguasai wilayah ini untuk waktu yang singkat sebelum kembali ke Belanda pada tahun 1816. Kemudian ada Maluku. Inggris juga pernah menduduki beberapa wilayah di Kepulauan Maluku. Namun sama seperti di wilayah lain, kekuasaan Inggris di sini berlangsung singkat dan dikembalikan kepada Belanda pada tahun 1816. Kemudian yang keempat ada Bengkulu. Sebelum perjanjian London tahun 1824, Inggris juga menguasai Bengkulu. Setelah perjanjian ini, Inggris menyerahkan Bengkulu kepada Belanda dan sebagai gantinya Inggris memperoleh wilayah Malaka. Setelah perjanjian London, sebagian besar wilayah yang sempat dikuasai Inggris di Indonesia dikembalikan kepada Belanda, menandai berakhirnya pengaruh langsung Inggris di kepulauan ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu yang pertama, penjelajahan bangsa Barat ke Indonesia didorong oleh kepentingan ekonomi, agama, dan politik. Yang kedua yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda saling bersaing untuk menguasai jalur perdagangan rempah di Nusantara. Yang ketiga, Belanda akhirnya menjadi penguasa yang paling dominan dan menjajah Indonesia selama beberapa abad. Yang keempat, kehadiran bangsa Barat membawa dampak besar